Bukan pertama kalinya taklima Jokowi soal Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi topik penting yang dibicarakan dunia. Kabar terbaru menyebutkan Rusia mengklaim gempuran dari Ukraina telah menghancurkan fasilitas perbatasan yang digunakan oleh Dinas Keamanan Federal Rusia. Klaim ini disampaikan di tengah kekhawatiran negara-negara barat soal meningkatnya pertempuran di Ukraina bagian timur yang rawan konflik. Tepatnya pada 21 Februari 2022, sebuah proyektil tak teridentifikasi telah ditembakkan dari Ukraina yang menghancurkan sepenuhnya sebuah fasilitas perbatasan yang digunakan penjaga perbatasan FSB di wilayah Rostov. Pernyataan itu menambahkan bahwa tidak ada korban luka dalam insiden itu dan para teknisi militer Rusia telah tiba di lokasi kejadian. Hal tersebut juga menarik perhatian Presiden Jokowi. Seruan kembali disampaikan agar ketegangan di Ukraina segera dihentikan. Jokowi tidak ingin ketegangan itu berujung pada perang dan akan berpengaruh besar terhadap beberapa aspek bagi negara lain. Seruan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam akun media sosial Twitternya Senin 21 Februari 2022. Presiden meminta semua pihak yang terlibat untuk menahan diri. Jokowi pun menulis rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi. Hal tersebut bukan kali pertama Jokowi lakukan. Dalam sambutannya di acara pembukaan FMCBG Indonesia Presidensi G20 2022 Kamis 17 Februari, Jokowi juga menyinggung ketegangan yang terjadi di Ukraina. Pihaknya mengatakan kebangkitan dari satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya. Namun sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lainnya. Jokowi juga menegaskan dalam situasi yang seperti ini bukan saatnya untuk rivalitas dan bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia, apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Menurut Jokowi ada yang lebih penting dilakukan di masa pandemi ini. Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama memulihkan ekonomi dunia. Pihaknya meminta semua pihak untuk berkolaborasi dan berharap dunia segera pulih. Konflik antara kedua negara ini memberikan pengaruh besar terhadap prospek pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Saat ini dampak yang sangat dirasakan adalah harga minyak dunia mengalami kenaikan. Di sisi lain, negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC Plus terus berjuang memenuhi kuota produksi minyak. Di sisi lain, negara-negara Barat yang merupakan sekutu Ukraina dalam beberapa pekan terakhir memperingatkan kemungkinan eskalasi tajam dalam konflik di wilayah Ukraina bagian timur. Negara-negara Barat juga memperingatkan adanya serangan rekayasa yang bisa digunakan oleh Rusia dan separatis pro-Rusia sebagai dalih untuk melancarkan serangan terhadap Ukraina. Sebelumnya dilaporkan gempuran di wilayah Ukraina bagian timur yang dikuasai separatis pro-Rusia mengalami peningkatan di tengah kekhawatiran invasi Rusia ke Ukraina. Salah satu gempuran dilaporkan oleh perwakilan Republik Rakyat Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina telah menewaskan 2 warga sipil.